Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kami sekelas akuntansi manajemen A dan Ibu Sri Maduna Saleh selaku dosen pengampu akan melakukan observasi ke tempat yang seru dan unik banget. Tonton sampai habis ya. Jadi hari ini kita ada kegiatan observasi ke salah satu tempat yang cukup unik dan menarik di Batu Sangkar. Namanya Rumah Batik Kopi Bu Zelma. Bareng teman-teman kita berangkat dari pagi. Gak sabar buat lihat langsung proses batik yang katanya pakai bahan alami dari kopi. Iya, kopi beneran. Pas sampai kami langsung disambut sama Bu Zelma, pemiliknya. Orangnya ramah banget loh. Kita ngobrol-ngobrol bentar, nanya-nanya tentang awal mula usahanya, kenapa pilih batik, dan gimana akhirnya bisa pakai pewarna dari kopi. Di dalam rumah produksinya ada beberapa piagam dan penghargaan juga. Ternyata batik ini udah sering ikut pameran dan dapat pengakuan. Keren sih. Lanjut, kita diajak lihat proses penjemuran kain. Jadi setelah kainnya dikasih malam dan diwarnai, dijemur dulu biar hasil warnanya maksimal. Udah mulai kelihatan nih motif-motif khasnya. Warnanya juga kalem dan alami banget. Nah, ini bagian yang paling menarik. Di lantai atas ada galeri, isinya kain-kain batik yang udah jadi, plus alat cetak dengan motif yang unik. Ternyata alat cetaknya gak murah loh. Harganya bisa sampai 2 juta tergantung motif dan bahannya. Tapi emang hasilnya keren banget dan detail banget sih. Kain-kainnya itu gak cuma dipajang, tapi juga diolah jadi baju kurung, outer, tunik, kemeja, sampai tutup kepala dan selendang, rapi dan estetik. Serunya lagi, kita dikasih kesempatan buat nyobain beberapa produk mereka. Ada yang langsung ganti baju, dan ada juga yang mix and match pakai outernya. Pokoknya seru dan estetik buat foto-foto. Kegiatan kita ditutup dengan sesi foto bareng. Semuanya pakai batik kopi, kelihatan keren dan kompak. Dari observasi ini, kita nggak cuma belajar soal proses batik, tapi juga gimana UMKM bisa berkembang kalau serius dan punya ciri khas. Thank you banget buat Rumah Batik Kopi Zelma, udah ngasih kami pengalaman yang berkesan. Sampai jumpa di observasi selanjutnya ya, jangan lupa support produk lokal. Setelah melakukan observasi, kami melakukan penyusunan laporan. Laporan yang kami dapat yaitu nama UMKM yaitu Rumah Batik Kopi Zelma. Usaha ini didirikan oleh seorang perempuan tangguh dan terinspirasi dari beberapa pelatihan yang diikutinya. Mereka menggabungkan ibu-ibu di sekitarnya untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan Rumah Batik Kopi Zelma ini. Struktur pekerjanya yaitu pemilik Zelmawati, karyawannya untuk tukang cap 1 dan batik tulis 2. Rumah Batik Kopi Zelma memproduksi batik dengan bahan premium, kain sutra, dobi, katun, dan tekniknya gabungan batik tulis dan cap. Kombinasi ini bikin setiap produk punya nilai seni tinggi dan beda dari yang lain. Setiap Sabtu dan Minggu, mereka memproduksi sekitar 35 meter kain batik per minggu. Produksi dilakukan bareng komunitas ibu-ibu, jadi tetap ada semangat gotong royong. Pada perhitungan HPP yang dibuat ibu tuh sangat jauh dengan HPP yang kami hitung. Sedangkan di kami kain sutra yaitu HPP-nya 173, 96.000, sedangkan di ibunya 154. Dapat kita lihat bahwa di laporan laba rugi, ibunya menjual dengan HPP yang ditetapkannya sangat mengalami kerugian, tidak ada keuntungan. Nah, makanya ibunya terkendali nih dalam bagian perputaran modalnya. Ibunya sering kekurangan modal.
Tantangan dan permasalahan yang ada di UMKM ini. Sayangnya, UMKM ini masih belum memaksimalkan digital marketing dan kekurangan SDM yang terampil. Dalam promosi dan pelayanan media sosial belum digarap secara konsisten, jadi awareness-nya belum menyebar luas. Ibu ini masih menggabungkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan penjualan, maka orang tidak akan melihat atau memperhatikan produk yang dijual ibunya. Dari analisis SWOT, mereka punya kekuatan di produk yang unik dan berbasis budaya. Peluang masih terbuka luas lewat digitalisasi dan inovasi fashion. Ancaman datang dari kurangnya SDM terlatih dan belum tercapainya break even point alias masih merugi kalau tidak ada penyesuaian harga atau strategi produksi. Dapat kita lihat di tabel formulasi strategi. Selanjutnya masuk kepada ekonomi order quantity, model kuantitatif yang digunakan dalam manajemen persediaan untuk menentukan jumlah persediaan yang akan disediakan. Perhitungan EOQ menunjukkan bahwa pemesanan bahan baku bisa dioptimalkan agar lebih efisien dan menghemat biaya penyimpanan. Ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan barang, sehingga jika barang tertumpuk maka biaya penyimpanannya lebih besar. Selanjutnya masuk kepada break even point. Setelah dilakukan penyesuaian harga, titik impas atau BEP bisa dicapai di angka 50 unit penjualan dengan margin kontribusi positif yang membuka peluang untuk kedepannya. Dari hasil yang kami tetapkan tadi, maka kami dapat menghitung BEP-nya. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Jiko nyotuan nio mancali arang Minang bakato urang. Jiko nyotuan nio mancali arang Minang bakato urang. Jiko di rantau taraga babalia, rumah nan gadang menunggu pulang. Jiko di rantau taraga babalia, rumah nan gadang main bau pulang. Pretty little baby, Gunung tanding beautiful baby. jadi You see the baby, indahnya and arang I try to love you, pretty little baby. I'm hoping that you raso jauh do. jodake samo ragamnyo. Adek tata nama di dalam raso jauh jodake samo ragamnyo. Iko pusako nagari kita di ranah Minang yosana kita basamo. Iko pusako